Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mahanipu gak turun gunung ya. Padahal menteri-menterinya itu dicopot. Mukidi malah ngumpet. Ada apa ini ya? Apa ketahuan kalau makarnya itu dibongkar, sehingga lebih baik ngumpet daripada memberikan komentar. Ini satu tesis, pemirsa, dibalik dari semua skandal demonstrasi yang dimulai tanggal 25 Agustus kemarin. Sebetulnya memang sudah ada gerakan di DPR. Apa bentuknya? Yakni persiapan untuk memakzulkan Gibran. Ya, koalisi yang ada di DPR tampaknya sudah mayoritas yang mendukung untuk pemakzulan Gibran, dan partainya Gibran, bapaknya atau adiknya Kaisang, PSI, tidak ada di parlemen. Partai mana di parlemen yang mau mendukung atau mempertahankan Gibran? Nggak jelas. Apakah Golkar mau mendukung Gibran? Nggak berani juga. Kenapa? Itu terlihat dari kunjungan Bahlil bersama dengan para petinggi Golkar jauh sebelum tanggal 25 Agustus itu mendatangi Prabowo. Ya, mungkin Prabowo minta ente mau mendukung apa enggak gitu loh. Nah, karena menguatnya arus itu, maka seruan demonstrasi itu bergema. Nah, kebetulan ada momentum joget-jogetnya anggota DPR, dan ini kelihatannya dipicu oleh yang disebutkan tunjangan naik. Kemudian ada beberapa unsur influencer, kelihatannya influencernya Gibran tuh joget-joget supaya apa? Rakyat benci kepada DPR. Memang kelakuan mereka membuat kita itu bencinya kepada DPR gak ketulungan. Tapi sebetulnya pejabat eksekutif yang lebih maling jauh lebih banyak dan skalanya lebih tinggi. Ya. Nah, ditambah lagi ada PSI dari Denmark itu, Salsa Erwina, yang ada yang menduga itu keponakannya Luhut, ngomporin dari sana. Jadi deh, ya, demonstrasi, dan tampaknya skenarionya adalah melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan Prabowo. Jadi DPR adalah sasaran antara, tetapi intinya adalah untuk delegitimasi Prabowo. Kalau Prabowo kehilangan kepercayaan publik, Gibran diharapkan naik. Itu sebetulnya. Tetapi rencana ini akhirnya malah menjadi bumerang bagi geng Solo. Jadi ada momentum yang sangat bagus bagi Prabowo untuk memecati mereka. Termasuk yang agak mengejutkan itu adalah Budi Gunawan, Menko Polhukam itu, ya, apa kerjanya kok nggak bisa menangani demonstrasi ini? Malah kabarnya itu ada aparat itu yang ketawa-ketawa setelah gedung-gedung pemerintah itu dibakar. Ini kan aneh, ya. Dan mereka yang bawa bom molotov itu ada tulisannya PKI begitu. Apa ini kan? Nah, disinilah ya akhirnya kesempatan bagi Prabowo memenangkan momentum itu, ya, dan orang tersadarkan bahwa yang menjadi biang keroknya ini adalah geng Solo itu, ya, sehingga apa? Mereka nggak berkutik ketika dicopot semua, ya. Budi Ari mungkin cemas banget, ya kan? Kalau gua sampai dicopot jadi menteri koperasi, ya ini projo gimana?
Padahal dia sudah bilang sama anak buahnya dan lain sebagainya, kalau saya disuruh masuk Gerindra, saya akan masuk Gerindra. Padahal dia kesetiaannya ke Jokowi. Dan itu adalah jilatan yang tidak membuat Prabowo melihatnya belas kasihan kepadanya. Disikatlah Budi Ari itu. Sama Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani yang disanjung-sanjung oleh para termul, ya, karena sudah menaikkan pajak, menghimpit rakyat ini, akhirnya kena juga. Dan yang aneh sekali itu, pemirsa, Mukidi malah ngumpet, ya, setelah menteri-menterinya itu dihabisi oleh Prabowo. Dulu waktu Tom Lembong ini diberi abolisi oleh Prabowo, masih berani itu Jokowi mengatakan bahwa pemberian abolisi ke Tom Lembong adalah hak prerogatif presiden. Ya, dan itu memang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kenapa menteri-menterinya geng Solo yang dicopotin Prabowo ini kemudian Mukidi malah ngumpet? Atau di mana? Apa memang betul-betul sudah tidak ada di Indonesia atau sudah mati? Ini menjadi teka-teki sampai hari ini. Tidak ada yang tahu. Ya, ada apa ini? Ya, inilah yang kita ingin lihat nanti. Sebenarnya Mukidi ini mau persiapan membuat kejutan terakhir sebelum akhirnya lenyap atau seperti apa? Tetapi yang jelas, ya, rumah Mukidi itu masih banjir orang datang. Ya, tapi ya datangnya itu hanya sekedar untuk mendapatkan sembako dan lain sebagainya. Mereka datang ke sana, kadang-kadang cuma lihat rumahnya, mendapatkan kaos sama uang saku aja. Tetapi tidak pernah terlihat mereka mendapatkan atau bertemu atau foto bareng dengan Jokowi. Semua foto itu sebelum tanggal 25 Agustus. Bisa jadi memang Jokowi sudah pergi, kabur, atau mungkin sakitnya lebih parah lagi. Tetapi yang jelas, ya, setelah reshuffle yang cukup mengejutkan ini, yang Prabowo tempo hari dianggap sebagai orang yang termul juga, ternyata sekarang sudah punya nyali untuk mengambil jarak dari Jokowi. Kabarnya juga nanti Oktober itu juga akan berlanjut dengan reshuffle berikutnya, dan mungkin gelombangnya lebih besar. Banyak pengamat mengatakan nanti menteri-menteri Jokowi yang tersisa itu, karena menteri Jokowi itu lebih dari separuh yang membentuk kabinet merah putih, akan digergaji semua. 1 tahun selesai semua, dan harapan akan kandas dengan hilangnya posisi mereka mendapatkan jabatan struktural. Memang kalau pemirsa, kalau kita mengamati ya kajian-kajian yang diberikan oleh Gatot Nurmantio, ya, Jenderal Purnawirawan, memang kurang ajar nih menteri-menteri yang dititipkan oleh Jokowi ke Prabowo itu, pekerjaannya hanya membuat gaduh bagi kehidupan publik, mulai dari Bahlil, Menteri Ekonomi, Keekonomian, Sri Mulyani, ya kan, Nusron Wahid, masih ada Nusron Wahid, dan lain sebagainya. Hanya bikin gaduh saja. Pekerjaannya apa nggak jelas, ya kan? Tetapi sekarang tampaknya mereka kalau rapat kabinet ini akan deg-degan, karena mungkin Prabowo punya pendekatan yang tidak terbuka secara umum, tetapi para menteri ini akan diintip satu persatu. Mana ini yang masih setia kepada Mukidi, dicopot saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.